Halo, salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Pada sesi ini kita akan belajar mengenai perubahan anggaran pada sektor publik dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Pada sektor publik, termasuk pemerintahan, aktivitas organisasi dilaksanakan berdasarkan ketersediaan dana dalam anggaran, tanpa dimaksudkan untuk mendapatkan laba atau keuntungan finansial dari penggunaan anggaran tersebut. Biasanya dalam perkembangannya terdapat berbagai pendekatan dalam penganggaran sektor publik ini, khususnya adalah penganggaran pemerintah baik pusat atau federal, negara bagian ataupun pemerintah daerah. Penganggaran setidaknya mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah perumusan proposal anggaran. Lalu yang kedua adalah pengesahan proposal anggaran, dan yang terakhir adalah pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum 2 tahap. Yang pertama melibatkan interaksi eksekutif dan legislatif, sementara tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi saja. Ciri dasar pelaksanaan anggaran yang pertama adalah fleksibilitas anggaran, yang memungkinkan pemerintah untuk merevisi anggarannya dalam rangka untuk menggabungkan prioritas perubahan dalam menghadapi kejadian tak terduga. Proses di mana pemerintah merevisi dan memperbaharui anggaran yang dibuat selama 1 tahun fiskal ini disebut dengan rebudgeting. Rebudgeting adalah cara pemerintah untuk memenuhi tujuan yang beragam dari penganggaran, termasuk kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, fleksibilitas dan prediksitabilitas. Oleh karena itu, rebudgeting diperbolehkan dalam sebagian besar organisasi publik di seluruh dunia, meskipun dalam kendala yang berbeda. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran? Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja, dan terkadang juga ada untuk alasan perubahan anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, yang memang mungkin akan menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan. Nah, varian pendapatan dalam revenue variance ini terdiri dari varian total yang timbul dari perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan aktual penganggaran. Varian pendapatan ini adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva ataupun dalam bentuk penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Perubahan atas pendapatan, terutama PAD, bisa saja berlatar belakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasi di SKPD dan SKPKD. Namun tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah atau DPRD. Anggaran pendapatan ini akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab. Di antaranya karena satu adalah faktor tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran. Faktor yang kedua, perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah. Dan yang ketiga, ini dikarenakan penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini. Memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi. Di antaranya adalah target pendapatan dalam APBD atau underestimate dianggarkan terlalu rendah. Jika sebuah angka untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD,
maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang diperintahkan oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah. Nah, alasan kedua penentuan target PAD oleh SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agensi yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Nah, dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat budget slack karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD. Lalu berikutnya, jika dalam APBD murni target PAD understatement, maka dapat dinaikkan dalam APBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBDP. Nah, penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas keberhasilan belanja modal dalam mengungkit leveraging PAD, khususnya yang terrealisasi dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya. Nah, dalam perubahan penganggaran biasanya juga berkaitan dengan varian pembiayaan. Pada varian pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD yang harus direvisi. Biasanya ketika besaran realisasi atau surplus dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan tersebut. Setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau disebut dengan silpa tahun berjalan merupakan silpa tahun yang lalu. Oleh karena itu, silpa merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan, namun besarannya yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif. Karena pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan BPKRI belum menyatakan bahwa jumlah silpa sudah sesuai dengan yang sesungguhnya. Nah, selisih varian antara silpa dalam APBD tahun berjalan dengan laporan realisasi anggaran LRA tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang, penerimaan sama dengan pengeluaran atau silpa bernilai 0 atau nihil, maka varian silpa akan menyebabkan perubahan alokasi anggaran belanja daerah. Nah, itu adalah sekilas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran dilihat dari varian pendapatan dan varian pembiayaan. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.